Salam, selamat pagi adik-adik sekalian. Semoga kita semua sehat-sehat dan sentiasa ceria selalu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi ini saya akan membawa kita di dalam doa pembukaan. Oleh itu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan, menyerahkan masa untuk kami melayani anak-anak Engkau ya Tuhan, yaitu anak sekolah minggu. Biarlah melalui kebaktian ini mereka sama-sama diberkati oleh kuasa Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap keluarga mereka ya Tuhan, kemanapun mereka pergi, usaha mereka dalam belajar, anak-anak Engkau ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau menjaga melindungi mereka. Sekiranya ada kuasa-kuasa jahat, roh iblis yang tidak senang dengan kami untuk beribadah pada hari ini, kami tolak dan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Terima kasih. Bagi dulu tepukan sedikit anak-anak. Mari kita bagi tepukan. Haleluya. Oke, nyanyian kita yang kedua. Anak-anak ingat selalu. Oke, kita anak-anak Tuhan, kita sentiasa diingatkan supaya sebelum kita makan kita harus apa? Berdoa. Sebelum kita tidur harus berdoa. Bangun pagi harus berdoa. Oke, anak-anak Tuhan yang baik, kita harus setia berdoa. Sebelum apa-apa aktiviti yang kita lakukan harus berdoa. Oke, mari kita nyanyikan. Anak-anak ingat selalu. Berdoa sebelum apa aktiviti yang kita lakukan. Oke, yang seterusnya, aku anak terang. Tugas-tugas kita anak-anak Tuhan haruslah menjadi anak-anak terang. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi terang. Haleluya.
penyembahan, yaitu firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan siap untuk membentuk kita untuk menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang setia taat kepada Tuhan. Haleluya. Kita naikkan itu jemaat. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Nanti harap ataupun cikgu harap anak-anak semua sehat, dan hari ini kita semua gembira kan sebab dapat ikut kelas sekolah minggu secara online sekali lagi. Oke, jadi sebelum kita mulai dengan cerita kita, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu sama-sama anak-anak. Kunci tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus, sekali lagi kami pulang ke syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan telah membawa kami sekali lagi untuk merenungkan firman Tuhan, mendengar cerita daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau tolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah kiranya firman Tuhan itu akan terus membuat kami setia kepada Tuhan, dan lebih lagi membawa kami untuk mengerti bagaimana kami harus hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini nanti mau tanya lagi. Oke, anak-anak masih ingat cerita ini? Anak-anak masih ingat cerita ini? Ini adalah cerita tentang dosa pertama yang ada di dalam dunia. Oke, dosa pertama yang ada di dalam dunia yaitu dosa dari seorang yang telah dijadikan Tuhan sebagai manusia pertama di dunia, yaitu Adam, dan istrinya adalah manusia yang kedua, yaitu Hawa, dan mereka telah jatuh ke dalam dosa. Jadi mereka, gara-gara itu mereka telah diusir dari Taman Eden. Nah, siapa yang telah menggoda mereka? Lihat kan, kasihan betul, mereka lari dari Taman Eden dalam keadaan yang tidak senang. Mereka lari. Oke, anak-anak pun tentu tidak suka kan kalau ibu bapak kita menghalau kita dari rumah, kan?
Nah, kalau Bapak halau kita keluar dari rumah, memang anak-anak menangis, kan? Nah, begitu juga dengan Adam dan Hawa. Sebab Allah telah menghalau mereka dari Taman Eden karena mereka berbuat dosa. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh berbuat dosa. Apalagi kalau kita di rumah, anak-anak, kalau kita buat salah, kadang-kadang kita membantah orang tua, kita memberontak, tidak mau dengar cakap nasihat orang tua. Memang orang tua akan pukul kita. Oke, kita degil lagi, masih mau buat kesalahan, masih buat dosa. Orang tua akan halau kita dari rumah. Di sana kita tahu bahwa bila kita dihalau, kita rasa tidak senang, kita sakit hati, kita menangis, kita merasa kasihan, kan? Nah, jadi jangan kita mau mengikut apa kata iblis, ya, sebab iblis selalu mau membuat kita jatuh dalam dosa. Oke, nah itu cerita kita pada masa yang lalu. Jadi hari ini nanti mau kita membawa kita melihat cerita tentang keluarga yang pertama ataupun keluarga yang mula-mula dibentuk di dalam dunia. Oke. Jadi selepas Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden, Tuhan memberikan pada mereka seorang anak, seorang anak, dan bayi pertama di dunia ini. Mereka menamakan dia Kain. Siapa pernah dengar cerita tentang Kain? Kain dan adiknya Habel. Apa yang mereka perbuat? Apa yang mereka buat? Ini adalah Kain dan Habel. Tengok. Nah, Kain dan Habel. Pada mulanya mereka sangat baik. Mereka terlalu akrab macam adik-beradik yang lain, macam adik-adik semua lah, kan? Macam anak-anak semua. Mereka sangat baik. Tetapi karena rasa cemburu, mereka telah bergaduh. Kain merasa cemburu terhadap adiknya. Nah, anak-anak, kamu yang sebagai abang tidak boleh cemburu terhadap adik, sebab kamu adalah adik-beradik. Tidak boleh merasa sakit hati dengan adik ataupun dengan abang dan yang lain. Jadi tidak bagus, sebab Tuhan pun tidak suka. Jadi karena Kain cemburu dengan Habel, sebab Habel seorang adik yang sangat baik, turut apa kata orang tua. Dia tidak melawan orang tua, dia rajin, dan dia terlalu jujur, baik hati, dan sebagainya. Dia tidak mau membuat perkara-perkara yang tidak baik, seperti marah, mencuri, dan sebagainya. Dia tidak mau buat benda itu. Yang dia buat adalah dia ikuti nasihat orang tuanya. Dia ikut nasihat ibu bapaknya. Kalau bapak suruh dia buat sesuatu, dia buat. Dia tidak pernah melawan. Dan dia sangat rajin. Jadi bila mereka sudah mendapatkan hasil daripada pekerjaan mereka, mereka pun memberikan persembahan. Tetapi persembahan siapa yang dihargai oleh Tuhan? Persembahan Habel, adiknya. Nah, karena cemburu, sebab Habel memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dia tidak mau beri yang tidak baik. Dia mau beri yang terbaik. Tetapi Kain, dia memberi domba yang cacat kepada Tuhan. Dari Tuhan pun tidak mau mengendahkan ataupun tidak mau melihat, tidak mau menerima persembahan Kain. Tetapi Habel punya, dia beri dengan sepenuh hati. Dia memberi yang terbaik. Jadi Tuhan pun menerima persembahan
Habel. Karena itu Kain merasa sakit hati, dia merasa kecewa, lalu dia pun mengambil keputusan untuk membunuh adiknya. Nah, nih gambar dia sedang memukul adiknya. Habel dibunuh oleh Kain. Ini dosa kedua yang berlaku di dalam dunia. Setelah Habel mati, Kain merasa puas hati. Tetapi Tuhan tidak mau memberkati Kain, walaupun Habel telah dibunuh. Oke. Selepas itu darah Habel pun berteriak, berbicara bahwa Kain telah membunuhnya. Jadi itu sebabnya orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci, yang tidak berdosa, mereka tidak akan mati dengan sia-sia. Tetapi orang jahat, dia akan mati dengan sia-sia. Dia tidak akan masuk surga. Nah, sedangkan Habel, dia sudah bersama dengan Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Jadi adik-adik, jangan sekali cemburu dengan abang, dengan adik-beradik kita. Jangan cemburu, sebab itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Jadi jangan sekali-kali sakit hati bila melihat adik lebih baik. Kita berubah menjadi lebih baik. Jangan sakit hati, jangan cemburu dengan kelebihan ataupun dengan kebaikan orang lain. Tapi kita harus mengubah kita untuk menjadi lebih baik daripada mereka. Itu yang paling bagus. Dan disitulah Tuhan akan memberkati kita. Bila kita berubah menjadi anak yang baik, orang tua kita akan sayang dengan kita. Orang tua kita akan mengasihi kita. Dan kita akan menjadi orang yang berharga di mata Tuhan dan di mata ibu bapa kita dan di mata semua orang. Itulah yang terjadi dengan Habel. Dia tidak pernah membalas dendam, tapi malah dia telah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak berkenan kepada korban yang Kain persembahkan karena hati Kain tidak kudus, tidak tulus. Jadi anak-anak, kalau memberi persembahan kepada Tuhan pun beri dengan hati yang tulus, beri dengan hati yang bersih. Contohnya, kalau ibu bapak kita beri 2 ringgit kah untuk kita bawa persembahan hari Minggu ke kelas sekolah minggu. Tapi kita beri persembahan 1 ringgit. Yang 1 ringgit lagi kita sembunyi. Itu sudah salah, ya. Jadi tidak boleh buat macam itu. Tuhan tidak berkati kita. Tapi kalau ibu bapak kita beri kepada kita, ini persembahan kamu, baik itu 5 ringgit kah, 10 ringgit kah, beri semua. Jangan tahan separuh, tidak bagus seperti itu. Jadi mungkin ini saja cerita yang Anti cerita untuk kita pada pagi hari ini. Jadi Anti harap dan berdoa supaya anak-anak menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi adik-beradik dan kawan-kawan dan juga orang tua. Ya, jangan pernah sakit hati terhadap orang tua, jangan sakit hati terhadap adik-beradik, jangan sakit hati terhadap kawan-kawan. Walaupun mereka jahat dengan kita, tapi kita mengasihi mereka. Itulah cara anak yang mengasihi Tuhan. Harus mengasihi sesama. Jadi itulah cerita kita pada pagi hari ini, dan nanti harap cerita ini boleh kita belajar daripadanya supaya kita menjadi anak yang berguna kepada semua orang, khususnya kepada orang tua kita. Jadi sebelum itu mari kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati anak-anak dengan hikmat sehingga menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi ibu bapa, mengasihi adik-beradik, dan mengasihi kawan-kawan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan telah bersama kami dalam kami mendengar cerita tentang firman Tuhan. Tuhan, kami mohon supaya Engkau bebaskan kami daripada perasaan cemburu, perasaan iri, perasaan sakit hati, dan perasaan dengki, supaya kami dapat menjadi anak yang mengasihi kawan-kawan, mengasihi adik-beradik kami, mengasihi orang tua kami, lebih lagi mengasihi semua orang, supaya kami dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa di surga di atas firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikan anak-anak kami Tuhan, anak yang mengasihi Engkau, anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang mengasihi orang tua mereka, anak-anak yang mengasihi adik-beradik mereka, anak-anak yang mengasihi kawan-kawan mereka, baik yang di sekolah, di kampung, dan di mana-mana Tuhan. Engkau akan memberkati mereka. Dan bila mereka bertumbuh besar Tuhan, mereka akan menjadi berkat bagi semua orang. Mereka akan menjadi anak yang manis, anak yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau kuatkan hati mereka untuk menjadi anak yang mengasihi Engkau selama mereka hidup. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.